Setelah selamat dari neraka Double Dungeon, Sung Jinwoo yang harusnya sudah mati, tapi ternyata tubuhnya malah selamat. Walaupun pada akhirnya ia hanya akan bisa terbaring lemah di rumah sakit. Semua orang, termasuk asosiasi Hunter, mengira bahwa semuanya hanya kebetulan biasa. Tapi mereka salah. Karena tepat saat Jinwoo mencoba pulih, sesuatu menariknya ke tempat yang bahkan lebih mengerikan. Sebuah tempat di mana hanya ada satu aturan, bertahan hidup atau mati. Hamparan padang pasir yang membara, terbentang tanpa ujung. Di tempat inilah Sung Jinwoo dipaksa bertahan hidup selama 4 jam penuh. Ia terus berlari, napasnya tersengal, tubuhnya hampir menyerah. Tidak ada tempat bersembunyi, tidak ada jalan keluar. Satu-satunya pilihan yang dia punya hanyalah terus bergerak dan bergerak. Namun, semua itu akan menjadi tidak terlalu menyulitkan jika saja dia tidak dikejar seekor kelabang raksasa di belakangnya. Tapi, mimpi buruk itu jauh dari kata selesai. Karena bukan hanya satu, tapi beberapa monster kelabang bermunculan dari segala arah. Seolah kematian sendiri tanpa lelah memburu Jinwoo kemanapun dia pergi. Tenaganya hampir habis. Langkahnya mulai goyah. Tiba-tiba layar itu muncul lagi. Kali ini dia menginformasikan bahwa waktu misi hukuman tersisa 7 detik lagi. Namun bukan kegembiraan yang dirasakan Jinwoo. Monster itu sudah terlalu dekat. Rahang bertaringnya terbuka lebar. Napasnya mengguru. Kematian kini hanya terpaut satu tarikan napas. Detik demi detik berlalu. Tiba saatnya, tertulis di layar. Misi hukuman selesai. Seketika, dunia bergeser. Jinwoo sudah kembali ke kamarnya di rumah sakit. Ia terjatuh di lantai, terengah-engah. Sisa pasir di dunia hukuman nampaknya terikut ke dalam kamarnya. Ia mengira semuanya telah usai. Namun, layar sistem muncul lagi. Penalty quest telah diselesaikan. Hadiah telah diberikan. Anehnya, tidak ada rasa lega. Yang ada malah rasa di kepalanya yang mendadak terasa berat. Pandangannya menggelap. Ia tak sempat melawan, tergelincir ke kegelapan. Jinwoo pingsan. Kemudian, seorang perawat masuk ke dalam kamar Jinwoo. Dia terhenti, terpaku melihat Sung Jinwoo tergeletak di lantai. Lantai kamar rumah sakit yang bersih, namun dipenuhi pasir gurun, membuat pemandangan yang sangat mengherankan baginya. Teriakan keras tapi bercampur kepanikan pun dilontarkan oleh perawat itu. Hari demi hari berlalu. Para perawat rumah sakit tempat Sung Jinwoo dirawat mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Mereka memperhatikan Jinwoo rutin berlari setiap sore, tanpa henti dan tanpa terlewat. Para perawat sudah melakukan konfirmasi kepada dokter yang merawat Jinwoo. Sang dokter berkata bahwa tubuh seorang hunter pulih lebih cepat dari manusia biasa. Namun, para perawat itu melewatkan satu fakta penting. Sebab sebenarnya, Jinwoo bukan sedang berolahraga, tapi dia sedang menyelesaikan misi harian sistem. Setelah latihannya usai, Sung Jinwoo memperhatikan layar di depannya. Layar sistem itu menampilkan pilihan hadiah yang akan didapat Jinwoo karena telah berhasil menyelesaikan misi, yaitu pemulihan energi, penambahan status poin, hadiah acak. Tanpa berpikir panjang, Jinwoo memilih pemulihan energi. Oleh karena itu, semua rasa lelahnya lenyap seketika. Saat napasnya kembali teratur, satu pemahaman menghampiri dirinya. Ini semua bukan ilusi, ini adalah sebuah sistem leveling, seperti permainan. Namun, hanya Jinwoo yang bisa melihat sistem ini. Ia kemudian membuka jendela status. Di situ tertulis level 1. Untuk pertama kalinya, hunter yang paling lemah di dunia menemukan satu cara. Satu cara menuju kekuatan. Satu cara menuju leveling. Beberapa hari kemudian, Sung Jinwoo akhirnya bersikeras ingin keluar dari rumah sakit. Tubuhnya memang belum sepenuhnya pulih, namun matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda, tekad. Ia menghampiri resepsionis dan dengan suara tenang bertanya, apakah dirinya sudah boleh pulang? Resepsionis itu masih terlihat khawatir. Jelas ia ragu membiarkan seorang pasien seperti Jinwoo pergi begitu saja. Tapi, melihat determinasi di wajahnya, akhirnya ia mengalah. Beberapa menit kemudian, Sung Jinwoo berdiri di depan gerbang stasiun kereta bawah tanah Hapjeong. Di tangannya, sebuah hadiah acak dari sistem, sebuah kunci misterius. Biasanya hadiah acak hanya benda biasa, perban, atau bahkan pulpen, namun kali ini berbeda. Kunci ini mampu menciptakan instant dungeon. Masalahnya bukan pada kekuatannya, melainkan lokasinya. Stasiun bawah tanah, Hapjeong. Jinwoo terdiam, merenung. Misi, jendela status, hadiah. Gumamnya pelan. Apakah semua ini tanda kebangkitan kedua? Sejenak, rasa bangga menjalar di dadanya. Hunter terlemah di dunia, mungkin akhirnya mendapat kesempatan berubah. Namun, realitas segera menariknya kembali. Orang lain pasti akan menertawakannya. Namun Jinwoo mempercayai satu hal, kemampuan barunya. Kemampuan untuk bertahan hidup. Jika situasi menjadi berbahaya, ia akan kabur.
tanpa ragu. Dengan keputusan bulat, ia mengangkat kunci itu dan memasukkannya ke arah pintu yang bahkan tak terlihat. Cahaya biru, remang, perlahan muncul di udara, seolah sesuatu sedang bangkit dari kehampaan. Lalu, cahaya itu meledak menjadi kilatan menyilaukan. Sebuah pintu transparan terbentuk, bercahaya, berdenyut pelan, seakan membuka jalan menuju dunia lain. Tanpa ragu, tanpa sempat berpikir panjang, Sung Jinwoo melangkah masuk. Sebuah suara pesan notifikasi sistem berbunyi. Anda telah memasuki Instant Dungeon. Tiba-tiba, suara retakan terdengar dari belakangnya. Jinwoo menoleh, dan wajahnya langsung berubah pucat. Pintu dungeon itu menutup, berubah menjadi tembok batu yang kokoh. Apa? Ia memukul dinding itu, merabanya, mencoba mencari celah. Napasnya memburu, matanya dipenuhi kepanikan. Ia terjebak. Namun, tepat saat ketakutan mulai menguasainya, seorang gadis berjalan dari arah berlawanan. Santai, tenang, bahkan sibuk memainkan ponselnya. Gadis itu tidak melihat Jinwoo, tidak melihat tembok, tidak melihat dungeon. Ia terus berjalan dan menembus dinding itu begitu saja, tanpa hambatan, tanpa menyadari apapun. Jinwoo terdiam, napasnya tertahan, matanya melebar. Dimensi lain. Pada saat itulah, Sung Jinwoo benar-benar menyadari satu kenyataan mengerikan. Ia sudah tidak berada di dunia yang sama lagi. Rencana awal Jinwoo sederhana, lari secepat mungkin jika keadaan mulai memburuk. Itu saja, tidak heroik, tidak nekat, hanya bertahan hidup. Namun, sebelum ia benar-benar yakin dengan rencana itu, layar sistem tiba-tiba muncul lagi. Anda tidak dapat meninggalkan dungeon. Kalahkan bos dungeon atau gunakan Hearthstone. Gigi Jinwoo bergemeletup. Beberapa hari lalu, ia bahkan hampir mati melawan monster rank E. Sekarang, dia diminta menaklukkan dungeon ini sendirian. Lelucon kejam. Dalam sekejap, rencana pelariannya runtuh. Angin dingin merayap dari kedalaman dungeon. Perlahan, berat, menekan dada. Aura jahat memenuhi udara. Jinwoo menoleh ke kegelapan di depannya. Apakah semua ini benar-benar harus dia selesaikan seorang diri? Hawa dingin kembali berembus, membuat bulu kuduknya berdiri. Dan untuk pertama kalinya, Sung Jinwoo akhirnya mengerti. Ini bukan akhir. Ini adalah awal. Petualangan sesungguhnya baru saja dimulai.